Masih hangat dalam ingatan kita soal penemuan laboratorium narkoba di Bali yang dikelola warga asing. Kali ini Badan Narkotika Nasional atau BNN kembali mengungkap kasus laboratorium narkoba di sebuah villa yang berlokasi di Kabupaten Gianyar, Bali. Seorang tersangka membuat narkotika jenis DMT yang baru pertama kali dibuat di Indonesia. Tolong dibukaan. Untuk kedua kalinya, laboratorium gelap narkoba yang dikelola warga asing ditemukan di Bali. Pengungkapan kasus laboratorium gelap narkoba di Gianyar, Bali berawal dari penyelidikan tim BNN yang menggeledah sebuah villa di kawasan Keliki, Kawan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali. Villa tersebut disinyalir sebagai laboratorium gelap narkoba. Dari hasil penggeledahan ditemukan sebuah tenda yang terletak di depan villa dengan kondisi jalan yang terjal. Di dalam tenda ditemukan bahan-bahan kimia beserta peralatan laboratorium seperti gelas ukur, beaker gelas, dan peralatan lainnya. Selain itu, di bagian dapur villa ditemukan sebuah toples dan sebuah wadah plastik berisi cairan bening yang disimpan di dalam kulkas. Setelah diperiksa petugas, didapati cairan tersebut mengandung narkotika jenis DMT. 3 orang berkewarganegaraan Filipina ditangkap dalam penggeledahan ini, yaitu seorang laki-laki berinisial DAS berusia 28 tahun dan 2 perempuan berinisial PMS dan DOS. Berdasarkan keterangan DAS, diketahui aktivitas laboratorium gelap narkotika ini diinisiasi dan didanai oleh seorang pria berinisial AMI, warga Yordania yang hingga kini masih dalam pengejaran polisi. Oleh DAS, hasil uji coba yang menghasilkan DMT tersebut telah dicoba beberapa kali dan memberikan efek seperti yang diharapkan. Namun, hasil produksinya belum sempat diedarkan. Diketahui, DAS yang tinggal di Bali sejak 2023 merupakan sarjana ahli kimia yang gemar bereksperimen. Perkenalan DAS dan AML terjadi karena PMS yang lebih dulu mengenalkan lewat komunitas yoga. Mengetahui hobi dan keahlian DAS, AMI kemudian mengajak DAS untuk bereksperimen membuat DMT dengan memberikan sejumlah uang untuk membeli bahan-bahan kimia serta peralatan laboratorium. Eksperimen yang dimulai sejak Januari 2024 ini kemudian berhasil setelah 6 bulan kemudian. DAS kemudian berhasil memproduksi DMT yang kemudian diambil oleh AMI. Dalam eksperimennya, DAS mengaku telah mengkonsumsi DMT sebanyak 9 kali dengan rata-rata pemakaian 0,08 ml dengan cara dilakukan bersama liquid vape untuk selanjutnya dikonsumsi seperti pemakaian vape pada umumnya. Bahan baku seperti larutan reaksi aseton, kemudian juga tadi dimetil triptopan ya. Triptopan itu adalah bahan baku yang bisa dipergunakan untuk menghasilkan narkotika golongan 1 apabila dilakukan perubahan dari satu struktur menjadi struktur lain, Pak. Ungkapan kasus laboratorium dengan hasil produksi berupa narkotika golongan 1 jenis DMT ini merupakan pertama kalinya di Indonesia. Atas perbuatannya, tersangka DAS diancam hukuman mati sesuai Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 karena memproduksi narkoba. Dari Gianyar, Bali, Putu Wiguna, jurnalis NTV, melaporkan.